Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part ketiga nih. Perjalananku dari kota Jepara menuju ke Jakarta bersama dengan PO Santika. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video-videoku bisa untuk cek di kolom deskripsi. Udah aku taruh di sana biar kalian gak kebingungan. Kalau gitu, yuk teman-teman kita langsung aja menuju ke video selanjutnya. Pukul 11:23, bus akhirnya tiba di rumah makan yang ada di daerah Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Di sini kita akan melakukan servis makan dan tentunya kalian jangan lupa tuh untuk nukerin servis makannya. Karena ya cuma di sini aja, mau di mana lagi. Baik teman-teman, ini dia untuk servis makan kita hari ini, yaitu nasi goreng dengan telur, terus juga kerupuk. Nah, yang pasti ditemenin sama teh anget, karena teh anget udah setelan kita banget ya. Asli di sini sunyi, nggak tahu kenapa yang makan pada diem, jadi sunyi parah. Entah karena biasanya kan di rumah makan tuh ada yang dimanggil tuh, yang bos ini penumpangnya silakan naik pakai mic kan. Jadi ini rasanya sunyi sepi karena di sini nggak ada teman-teman. Ini saya bisik-bisik. Ya udah kalau gitu kita makan dulu, nanti baru lanjut lagi review-reviewnya atau mungkin keliling-keliling sih di rumah makan Bukit Indah ini ada apa aja. Penasaran gitu. Tuh sepi kan. Ya kurang lebih begitulah teman-teman keadaannya di rumah makan Bukit Indah. Baik teman-teman, sekarang ini jam menunjukkan pukul 11:45 dan ini ada Santika Pagi 2 atau P2 yang baru saja tiba dari Terminal Kudus yang tadi kita ketemu. Nah sekarang ketemu lagi di rumah makan Bukit Indah. By the way, untuk New Santika itu di pagi hari ada 3 keberangkatan, P1, P2, dan P3, dan semuanya akan bertemu di Terminal Kudus. Nah, kali ini mereka juga ketemu lagi di rumah makan Bukit Indah. Kayaknya sih cuma sebentar aja. Di Bukit Indah ini nggak lama-lama banget, paling cuma 30 menit standar istirahat ya. Dan tadi yang sampai duluan itu P1, P3 baru P2. Untuk yang warna ungu ini P2 teman-teman. Ya kita lihat aja ke sana ada apa lagi ya. Asli kalau misalnya di sini itu lumayan panas karena di Gringsing ya. Wah itu tuh ada Handoyo RM280 sebarengan sama Agramas. Tadi kalau nggak salah P1 mau berangkat. Udah berangkat belum ya? Ya overall teman-teman, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalau misalnya PO Santika ini nyaman ya, cukup nyaman sih asli. Aku sepanjangan tidur. Nah itu tuh P1 berangkat. Dan menurutku aku masih penasaran untuk bus-bus baru yang ada di PO Santika. Karena ini kan bus-bus yang udah lama ya, kayak bukan yang baru banget kayak yang SR3 yang panoramiknya tuh baru. Nah ini diberangkatkan teman-teman Jetbus 3 Plus MHD P1. Ini jurusannya ke Poris via Utara Jakarta teman-teman. Nah kenapa belok kiri nggak belok kanan? Jadi untuk belok kiri mereka bakalan lewat jalan yang ada di dalam komplek kawasan industri Batang. Sedangkan kalau misalnya ke kanan itu lewat pintu tol Leri gitu. Kayaknya sih hampir semua bus sekarang lewatnya di pintu tol yang arah ke Batang itu ya, arah kawasan industri Batang. Begitu teman-teman. Nah, untuk kenyamanan nggak usah ditanya sih, dari bus ini udah
bisa dibilang cukup nyaman. Dan seperti yang aku bilang, kan penentuannya ada di bunyi-bunyian ya. Dan alhamdulillah bunyi-bunyiannya nggak banyak sih, cuman dikit banget. Ya karena udah pakai air suspension juga, jadinya nggak terlalu yang berisik-berisik banget. Dan asli nyaman sih. Seatnya nyaman, selimutnya tebel, ada snack juga. Jadi menurutku seharga 260.000 ya so-so sih. Karena emang di jalur Jepara harganya rata-rata segitu teman-teman. Tapi mungkin lebih mantep lagi kalau misalnya kita dapat upgrade atau pembaruan unit gitu ya. Nih, karena udah banyak kursi yang jeblak. Kursinya doang tuh yang jeblak, kasihan banget yang dapat jeblak. Kalau misalnya nggak dapat mah enak-enak aja sebenarnya. Nih bus kita nih. Setelah kurang lebih selama 30 menit kita berhenti di rumah makan, akhirnya kita kembali diberangkatkan nih teman-teman, dari rumah makan yang ada di daerah Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Setelah ini bus akan full tol Trans Jawa sampai ke Jakarta. Jadinya kita nggak ada lagi nih berhenti-berhenti atau istirahat-istirahat lagi. Jadi bakalan full tol dan kita tinggal tidur aja karena udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Dan juga kalau misalnya kita udah sampai di rumah makan, itu akan ada checkpointnya teman-teman. Kalau udah checkpoint, berarti bus tidak akan menaikkan penumpang lagi. Ya paling nanti berhentinya ketika mau isi solar atau tiba di titik pemberhentian pertama untuk penurunan. Nah kalau gitu ya udah, kita tinggal tidur aja. Apalagi udah kenyang, udah menikmati snack juga, ya solusinya adalah tidur teman-teman. Asli sih, emang bus ini tuh enak banget buat tidur. Dari seatnya yang tebal, selimutnya yang tebal, sampai bantalnya yang oke. View keluar juga hari ini mendung-mendung royo-royo. Ini nih enak banget untuk tidur teman-teman. Ya bisa dibilang perjalanan kita kali ini karena kita udah estafet ya beberapa kendaraan sebelumnya, jadi badan udah mulai capek. Akhirnya saya memutuskan untuk kebanyakan tidur selama perjalanan. Ya bangun-bangun semoga aja udah sampai di Lebak Bulus sih. Dan aku harapannya sampai di Lebak Bulus nggak begitu malam. Karena kalau misalnya kemalaman berarti waktu tempuh dari bus ini itu bisa dibilang lama teman-teman. Ya agak ada plus minus ya kalau misalnya sampai di Jakartanya kemalaman tapi fasilitasnya oke. Lebih enak lagi kalau misalnya nyampe nya cepet, fasilitas oke, makannya enak. Wah, udah sih bisa jadi rekomendasi yang paling oke banget bus ini teman-teman. Angkatan pagi bisa dibilang merupakan salah satu waktu yang oke banget kalau misalnya kalian mau melakukan perjalanan jauh. Dengan catatan, kalau misalnya kalian mau menikmati pemandangan yang ada, ya bisa kita lihat ya, pemandangan yang ada di perjalanan itu sangat menarik. Apalagi kalau misalnya kita mau menuju ke tempat yang kita impikan.
Ya kalau misalnya kita udah biasa kerja, terus mau pulang kampung, itu lihat pemandangan jalan ke kampung itu udah bawaannya happy banget teman-teman. Tapi kalau misalnya malam, ya nggak ada sih yang dilihat. Jadi kalau misalnya tujuan kalian mau menikmati perjalanan dengan istirahat, ya kalian bisa pilih angkatan sore ke malam. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat pemandangan, angkatan pagi bisa jadi salah satu solusi yang oke banget. Jam menunjukkan pukul 16:54 kita udah sampai di daerah Cikarang. Ini kalau nggak salah merupakan titik turun pertama untuk bus kita. Ya kurang lebih jam 5 sampai Cikarang, sampai ke tujuan akhir saya mungkin bisa jadi sejam atau 1,5 jam lagi. Karena biasanya kalau ke Pondok Pinang atau Lebak Bulus itu bakal macet di tol lingkar luar daerah TB Simatupang. Nah, karena jam 5 baru sampai Cikarang nih. Ya, nanti kita sampai di sana bakal lagi rame-ramenya tuh. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa teman-teman yang kerja di Cikarang, kalian bisa naik bus ini dari Jepara atau dari Kudus. Nah, kalian bisa turun di Cikarang dan nanti bisa deh kalian menuju ke rumah naik Gojek atau naik Grab. Kalau misalnya ada ojek pangkalan dan harganya cocok sih, ya sikat aja.
kami dijaga barang-barang Anda, jangan sampai tertinggal atau kelupaan. Ya. Baik teman-teman, saat ini perjalanan kita udah sampai di daerah Cikarang, Jawa Barat. Nah, mungkin aku mau review sedikit ya, atau mau memberikan impresiku naik bus PO Santika ini. Ya, ini adalah PO Santika di kelas eksekutif 22, di mana 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Sejauh ini teman-teman, menurutku busnya nyaman banget dan AC-nya itu dingin parah teman-teman. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau melaksanakan perjalanan dari Jepara ke Jakarta angkatan pagi, Santika ini bisa jadi pilihan kalian. Sebenarnya di angkatan pagi itu selain Santika itu juga ada PO Kalinggajaya, tapi saya akhirnya memilih untuk naik PO Santika karena lebih dekat ke terminal Jeparanya, begitu. Nah, secara overall bus ini cukup senyap, asli. Bus ini senyap teman-teman. Untuk bunyi mesinnya pun tidak terlalu menembus ke dalam kabin. Dan yang pasti bus ini karena kursinya besar, jadi cocok banget untuk kalian yang memiliki bodi agak lebar seperti aku gitu ya, karena seluruh badan dapat tercover dengan baik ketika kita naik bus ini. Bed covernya pun sangat berguna teman-teman, karena asli ini AC thermoking dingin banget parah, dan kalian bisa dengar itu bunyi AC-nya kenceng dan embun di mana-mana nih. Embun dari luar itu menutupi kaca teman-teman, saking dinginnya bus ini. Dan yang pasti, kalau misalnya kalian mau tidur, saranku jangan lupa pakai selimut atau bed cover ini, karena biar lebih nyenyak aja sih. Karena aku tadi tidur itu cukup nyenyak kalau misalnya pakai selimut. Kalau misalnya nggak pakai selimut, wah parah dinginnya. Ini jaket saya aja udah double sama pakaian lengan panjang masih tembus teman-teman. Dan sejauh ini duduk di belakang alias gak dapat hot seat, menurut saya cukup untung juga sih, karena jadi bisa fokus untuk tidur. Khususnya saya karena kurang tidur dari kemarin, dan alhamdulillahnya bisa tidur dengan nyenyak. Wah, ini aku ngomongnya kebanyakan dan ya. Nah, by the way teman-teman, ini sekarang jam 5 pas. Kita masih ada di Cikarang. Kayaknya sih nyampe di Lebak Bulus itu jam-jam 6-an ya, sejam lah dari sini. Atau aku masih bingung sih mau turun di Lebak Bulus atau di Bekasi Timur, karena aku kayaknya kalau misal naik LRT itu bakal lebih cepet ketimbang lewat Lebak Bulus gitu. Karena kan turun Cawang, nanti dari Cawang bisa naik sesuatu gitu ya menuju ke rumah. Ya, itulah teman-teman kira-kira untuk feel-nya. Untuk seat-nya nyaman, leg rest-nya juga oke, dapat snack juga. Tadi yang teman-teman udah aku pernah liatin, kita dapat snack itu 3 macam, minuman satu, air mineral, terus kayak chips gitu satu, dan satunya lagi itu wafer Ricis coklat. Mantap. Untuk 260.000 apakah ini worth it? Menurutku kalau misalnya harga 260.000 di rute Jepara ini, setauku ya, rata-rata di Jepara Jakarta itu segitu teman-teman. Dan dengan seat sebesar ini ada fasilitas-fasilitas kayak misalnya snack, makan, terus juga ada smoking room di depan. Chargerannya memang tidak di setiap seat, tapi ada di atas sana, dan itu universal. Menurutku sih 260.000 itu cukup worth it teman-teman. Tapi mungkin masalah charger kalian harus ganti-gantian sih. Tapi sejauh ini aku nggak lihat ada chargeran yang penuh
Jadi masih oke-oke aja. Karena penumpang hari ini bisa dibilang hanya setengah dari kapasitas bus aja. Infonya sih dari bapaknya kalau misalnya arah P3 ini memang nggak serame P1 dan P2. Jadi memang kalau di P3 seat kosong itu masih lumayan banyak. Kemarin aku lihat di P1 itu udah penuh semua teman-teman. Tinggal 4 seat paling belakang. Kalau selain seat itu udah penuh parah. Oke, kalau begitu kita menunggu aja sih, ini belum tahu mau turun di mana. Tapi yang pasti bus ini worth it untuk kalian cobain, dan juga oke banget kalau misalnya kalian mau ke Jepara, tepatnya ke Karimun Jawa, mungkin liburan naik bus ini teman-teman. Sip. Karena turunnya kalian bisa di Terminal Jepara, dan nanti dari Terminal Jepara ke Pelabuhan Kartini itu udah deket banget. Karena Terminal Jepara itu udah deket-deket sama laut. Begitu. Ya, alhamdulillah ya, kita udah hampir menyelesaikan perjalanan kita kali ini, episode kali ini. 2 hari naik beberapa transportasi umum. Makanya transportasi nggak umum-umum banget sih, kayak travel kan nggak umum-umum banget ya. Pokoknya naik beberapa transportasi di 2 hari ini. Ya kurang lebih 36 jam kita berada di jalan. Alhamdulillah kita sudah sebentar lagi menyelesaikan. Nggak sabar sih mau next trip lagi, karena asli ya ampun ini enak banget coy. Sayangnya kerja ya, tapi mau gimana lagi, kita nikmati saja. Mantap. Oke teman-teman, saat ini kita udah tiba di Lebak Bulus. Nih, terima kasih banyak kru yang bertugas. Alhamdulillah kita tiba dengan selamat di Lebak Bulus. Baik teman-teman, saat ini saya masih nunggu ya, bingung sih mau kemana. Setelah tadi naik bus Santika, aku penasaran sih sama taksi Sun SM atau Green SM ini teman-teman. Tapi kayaknya naiknya nggak dari sini deh. Aku mau coba naik MRT dulu. Nah, sekarang itu jam 18.17. Kayaknya kita naik MRT dulu ke Blok M kayaknya ya. Baru nanti nggak tahu dari Blok M bakal naik apa. Yuk, kita sekarang naik MRT aja. By the way, bagi teman-teman yang mau naik MRT, kalian harus siapin kartu. Kartunya bebas sih, mau kartu Breezy, Flash, atau yang lainnya. Yuk, kita jalan dulu aja kali ya. Untuk stasiun MRT sendiri itu ada beberapa tipe. Yang pertama tipe yang stasiun layang, dan yang kedua itu tipe yang berada di bawah tanah. Kalau nggak salah stasiun layang ini bakal ada dari Lebak Bulus sampai ke daerah Blok M atau ASEAN ya. Nanti setelah ASEAN keretanya akan via underground, jadi di bawah tanah gitu loh, kayak subway yang ada di Amerika. Nah gitu, jadi ada beberapa yang berada di bawah tanah dan juga ada yang di atas tanah gitu. Nah yang untuk di bawah tanah sendiri kalau nggak salah di Bundaran HI atau di Dukuh Atas ya, kalau nggak salah merupakan salah satu titik terendah yang ada di kota Jakarta dengan kedalaman 30 meter kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian mau sampai di titik terendah kota Jakarta, ya kalian bisa datang aja ke stasiun MRT bawah tanah. Nah ya kita nikmati aja lah ya. Kita naik tangga karena ini layang, jadi kita harus menikmati tangga yang ada. Dan juga di sini udah disediain kayak jalur warna hitam untuk kalian menjinjing sepeda. Menjinjing atau menuntun? Ya itulah, menuntun sepeda. Dan di stasiun MRT sendiri itu udah banyak yang jualan. Jadi kalau misalnya kalian lapar, haus, kalian nggak perlu risau. Karena di sini perputarannya enak banget teman-teman. Ada berbagai macam merek roti,
berbagai macam merek minimarket. Jadi kalian tinggal pilih aja lah sesuai dengan keinginan kalian. Di setiap stasiun kalian akan melihat ada layar-layar besar seperti ini ya, misalnya ada yang ke ASEAN, ke Blok A, itu udah ada harganya juga. Dan kalau misalnya kalian udah beli tiket, kalian bisa masuk melalui gerbang ini. Jadi akan ada pemeriksaan metal detektor, ya mirip-mirip lah kayak di bandara. Kurang lebihnya lumayan gampang sih teman-teman kalau kalian mau nyobain MRT. Nah, kalian yang baru datang, kalian nggak perlu ribet nih, nggak usah bingung. Karena di stasiun MRT juga ada peta integrasi transportasi yang ada di Jakarta. Jadi kalian nggak usah kebingungan nyari-nyari misalnya nih dari Blok M ke HI mau naik apa, atau dari Blok M ke Pulau Gebang mau naik apa. Kalian nggak perlu repot karena udah ada peta integrasinya. Itu juga bisa kalian cek ya di internet. Baik teman-teman, jadi fasilitas yang ada di stasiun MRT itu cukup lengkap ya. Mulai dari toko-toko retail, terus juga ada musola, ada toilet, dan beberapa fasilitas lainnya. Bahkan juga ada lift untuk yang prioritas. Nah, sekarang kita langsung aja naik ke atas. Itu lewat sini teman-teman. Nah, tangga ini memiliki 33 anak tangga. Mohon tidak berlari. Ada tangga? Oh, tentu saja kita lewat ini. Lewat eskalator guys. Ya, tinggal naik aja ke atas. Dan ini langsung ke peron atau jalur keberangkatan MRT-nya. Diperkirakan akan berangkat pukul 18.40. Sekarang ini jam 18.31. Jadi setiap 10 menit kereta MRT itu ada. Nah, tapi tadi kita ketinggalan, keretanya baru banget berangkat. Alhasil kita harus nunggu. Begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah depo MRT. Tuh ada beberapa MRT yang lagi terparkir di bawah. Itu bisa jadi lagi perawatan atau memang lagi perpal aja sih sebenarnya. Nah, perel berarti ya, ngerel. Nah, itu ada beberapa kereta MRT yang sedang berhenti atau sedang terparkir di sebelah sana dan di sebelah sana. Ini vibes-nya kayak di Jepang ya, walaupun aku nggak pernah ke Jepang, tapi mirip-mirip lah ini. Itu untuk tadinya, bagi teman-teman yang belum tahu ya, depo MRT ini dulunya adalah terminal Lebak Bulus. Jadi terminal Lebak Bulus itu salah satu terminal yang besar di Jakarta. Tapi entah kenapa karena ada proyek MRT ini, alhasil terminal Lebak Bulus harus diratakan dengan tanah dan digantikan dengan stasiun MRT. Jadi nggak cuma terminal Lebak Bulus aja loh, tapi juga ada stadion Lebak Bulus. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak nih yang pernah untuk datang ke stadion Lebak Bulus atau ke terminal Lebak Bulus? Hasilnya seperti ini. Terminal Lebak Bulus, stadion Lebak Bulus dihancurkan dan jadilah depo MRT. Nah, depo ini cukup besar ya teman-teman. Jadi perbaikan kalau nggak salah juga di sini
Selain itu juga ada kantor MRT juga di sini. Jadi memang cukup lengkap untuk di Lebak Bulus karena kan relasinya itu Lebak Bulus ke ke Bundaran HI. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya di Bundaran HI harus ada kantor atau ada depo kereta seperti itu. Jadi menggunakan menggunakan daerah Lebak Bulus sebagai terminusnya. Begitu teman-teman, kira-kira nih kita masih nunggu keretanya, kurang lebih masih 5 menit lagi dari Lebak Bulus ini menuju ke Bundaran HI. Mantap. Yuk kita lihat-lihat lagi. Saat ini MRT sedang diperpanjang nih, menuju ke kalau nggak salah itu ke area kota. Jadi ada fase 2 itu dari Bundaran HI sampai ke kota yang ada di Jakarta bagian utara, teman-teman. Jadi nantinya MRT ini akan membelah kota Jakarta dari Lebak Bulus, Blok M, Bundaran HI, terus kalau nggak salah Harmoni, dan mengakhiri perjalanannya di daerah kota. Ya bisa dibilang juga MRT ini merupakan salah satu proyek yang semi-semi ambisius ya. Tapi penting juga. Kenapa? Karena dengan adanya MRT ini, transportasi umum di Jakarta itu lebih banyak pilihan dan juga bisa dibilang ini alternatif menghindari macet gitu. Karena MRT kan hitungannya jamnya itu udah pas ya. Misalnya jam 7 berangkat, jam 10 nyampe, ya udah waktunya tuh di rentang itu aja. Jadi bisa dibilang MRT ini adalah solusi bagi kalian yang mau mendapatkan kepastian sampainya jam berapa di tujuan. Sedangkan kalau misalnya naik Transjakarta, ya memang sih banyak pilihannya naik Transjakarta, koridornya pun juga banyak, tapi waktu tempuhnya itu yang kita nggak tahu bakal sampai jam berapa. Begitu teman-teman. Ya. Luar sana tuh bisa. Kirain mesti naik itu lagi apa? Jalan lagi. Makanya time center. Menarik.
Nah, setelah ini teman-teman aku malah nggak tahu nih bakal naik apa lagi karena ini baru aja sampai di MRT. Nah, menarik sih kalau misalnya ada suatu hal yang bisa kita lakukan. Ini keluarnya di depannya Bundaran HI Bank DKI, depan Indonesia One. Begitu teman-teman. Tuh ada busway. Sebenarnya sih kalau dari sini kalian gampang aja. Kalian bisa naik ojek, bisa naik Sun SM Green, terus juga bisa naik busway yang ada di sebelah sana. Kelihatan nggak? Nah, itu tuh busway. Begitu. Jadi cukup banyak pilihannya sih kalau di Bundaran HI. Ini bingung juga sih saya mau naik apa. Rencananya sih tadinya mau naik Sun SM ya, tapi nggak tahu. Boleh kali ya naik Sun SM ya. Karena tadi harganya 37.000 teman-teman. Akhirnya saya memilih untuk naik Gojek aja deh dari sini ke rumah. Ya, mungkin itu dulu teman-teman untuk perjalanan kita kali ini. Ini tiba-tiba ada janjian, jadi ternyata jam 8 aku rencananya harus sudah tiba di tempat janjian. Kalau naik busway kayaknya nggak bakal kekejar. Alhasil kita harus naik Gojek dari tengah kota, 37.000 ke kosan. Wah, lumayan juga. Jadi ya udah, begitu teman-teman kira-kira perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak tentunya untuk teman-teman yang udah mengikuti perjalananku hingga saat ini. Dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya teman-teman. Ya. Nih, yuk, let's go.